Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di part yang kedua. Melanjutkan pertanyaan-pertanyaan yang berikutnya ya. Alright, tapi sebelum saya melanjutkan pertanyaan berikutnya ya, untuk teman-teman yang pemula, nggak usah khawatir ya, nggak usah resah ya. Nanti kita ajarin ya, kita tutorin, kita bimbing sampai bisa sampai connect ya. Jadi ada pendampingan terus gitu ya dan continue intinya, kita nggak akan meninggalkan sendirian ya, kita nggak akan PHP-in. Oke, tenang. Lanjut pertanyaan berikutnya, port USB apakah berfungsi? Nah, biasanya di HP-HP itu ya, itu ada port USB-nya ya. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Nah, ini kayak ini port USB Type C ya kalau yang ini ya. Nah, itu kalau sebelum kita modif seperti HP itu tadi ya, tapi kalau sudah kita modif bentuknya jadi seperti ini ya teman-teman ya, karena difungsikan untuk modem ya, jadi berbeda dengan HP. Tetapi akan fungsinya USB-nya ini masih sama ya. Nah, kemudian yang ini ada dua ya yang saya pegang ini ya. Ini untuk input varian 5 volt ya. Yang atas ini untuk input powernya. Nah, yang atas ini untuk input power, fungsinya untuk menyalakan modemnya ini ya. Kemudian port USB, micro USB yang bawah ini, nah ini fungsinya untuk transfer data. Nah, transfer data ataupun untuk menyambungkan WiFi ya dari modem WiFi box ini ke router seperti ini ya. Nah, router tapi syaratnya routernya harus support dengan USB ya, yang ada colokan USB untuk ini ya. Nah, untuk kabel data ini ya. Kalau nggak ada ya nggak bisa, atau mungkin bisa dengan USB to LAN ya, tapi sedikit lebih ribet ya teman-teman ya. Lebih simpelnya cari router yang ada support port USB-nya. Nah, dan routernya itu nggak semua ya. Nah, salah satunya router yang familiar ya, itu ada router TP-Link MR3420 ya, itu bisa untuk USB tethering ya, support ya. Nah, kemudian yang berikutnya untuk yang varian port input 12 volt ya, itu sama, portnya ini juga sama, fungsinya juga sama ya. Nah, cuma beda di input powernya saja ya. Nah, kita pertanyaan yang berikutnya, lanjut ya. Nah, pertanyaan ini bersambung dari pertanyaan sebelumnya. Apakah bisa disambung dengan router? Dan jawabannya adalah bisa ya teman-teman ya. Nah, bisa disambungkan dengan router seperti ini ya. Tapi routernya harus support USB port ya, atau ada colokan USB-nya. Nah, kalau misal, nah ini saya kasih gambaran biar gampang ya. Ini misalkan ini router. Nah, ini aslinya STB ya, STB seperti ini, cuma itu ada casingnya aja ya. Nah, casingnya sudah saya ganti dengan akrilik ini ya, biar tampilannya makin cakep ya teman-teman ya. Nah, aslinya adalah STB seperti ini ya. Nah, casing aslinya seperti ini, STB HGP ya. Oke, next. Nah, ini suatu misal, anggap saja ini adalah router ya teman-teman ya, router yang ada port USB atau colokan USB-nya seperti ini ya. Nah, langsung kita nyalakan aja. Nah, kita coba nyalakan. Biar gampang ya, karena kalau cuma teori itu kadang membingungkan. Jadi kita praktekin sekalian ya teman-teman ya. Kita colokkan dulu biar dia nyala ya. Nah, ini sudah nyala ya, ada LED warna merah dan hijaunya ya. Nah, biar kelihatan ini. Nah, sudah nyala. Kita tunggu dulu. Nah, bayangkan ini sebagai contoh router ya. Nah, STB ini sebagai router. Ini contoh aja teman-teman. Oke, langsung kita coba eksekusi. Ini kabel data micro USB ya. Nah, yang micro USB-nya kita colokkan di bagian belakang modem WiFi box atau modem WiFi box 4X ini ya, Redmi 4X ini ya. Nah, ini di belakang ini kita colokkan dulu. Nah, perhatikan ya. Nah, di situ ya kita untuk mencolokkan micro USB-nya. Nah, sudah ya.
Jika dirasa sudah sempurna, kemudian kita pindah ke yang ini ya. Nah, USB yang sebaliknya. Nah, ini bagian di sini kita colokkan ke port USB di situ. Nah, kita colokkan. Oke. Sudah tersambungkan ya, teman-teman ya. Tinggal kita tunggu ya. Tinggal kita tunggu hasilnya. Wait, saya ambil HP dulu ya. Nah, jadi ini routernya ini saya kasih nama apa ya, sebentar saya cek dulu ya teman-teman ya. iHanet ID. Nah ini ya, nah sudah ada iHanet ID ya. Nah jadi STB ini tadi saya kasih nama iHanet ID. Nah akan tetapi di sini teman-teman bayangin aja itu sebagai router ya. Nah ini untuk contoh ya, untuk contoh gambaran saja. Nah karena kalau kita membayangkan tapi nggak ada alatnya kan nanti tambah bingung ya. Kita konekkan coba dengan router ini ya. Nah apakah bisa ada wifi-nya atau tersambungkan untuk jaringan internetnya ya. Kita tunggu dulu. Ini masih proses. Nah di situ tidak ada internet sebentar ya. Memang ada waktunya sebentar. Oke, kita tunggu dulu. Tidak, kemudian kita tunggu. Nah itu ya, ini sudah ada tanda-tanda tersambungkan. Ketuk untuk berbagi sandi. Nah ini tandanya sudah teraliri dengan internet hasil dari modem WiFi box 4X ini ya teman-teman ya. Nah ini berfungsi ya, dan perhatikan situ LED-nya ya, LED-nya seperti berjalan ya, kayak punya mikrotik ya, cakep ya tampilannya ya. Nah ini jadi internet ini tersambungkan melalui kabel USB ini ya teman-teman ya. Nah kita tes saja, kita coba di YouTube ya. Kita tunggu dulu, saya cari video dulu ya. Nah ini saya coba ini. Oke, kita tunggu dulu. Nah ini sudah bisa ya teman-teman ya. Jadi ini sudah bisa digunakan untuk internetan atau wifi-an ya. Nah bisa kan, jadi bisa menghasilkan internet, disambungkan ke alat ini ya. Nah, kemudian kalau teman-teman pengen tambah ini sebaran wifi-nya tambah luas, ini bisa ditambahkan dengan router ini ya teman-teman ya. Nah ini melalui STB ini ya. Nah ini kita kembalikan ke STB ya. Nah ini ada port LAN-nya ya. Nah ini kita port LAN-nya ini kita tancapkan dulu ya. Nah dari sinilah, dari LAN ini tersambungkan internetnya ke router ya teman-teman ya. Nah ini mohon maaf kalau ini agak berantakan ya teman-teman ya. Kita seadanya dulu untuk praktek ya. Nah ini kita tumpuk ini dulu aja, kita tunggu dulu. Maaf saya geser sebentar kameranya ya. Nah ini, nah kita cari dulu, apakah sudah muncul. Nah router ini SSID-nya saya kasih nama iHanet ID ini ya. Nah ini kita coba konekkan, kita tunggu dulu. Nah kita konekkan dengan router ini ya. Tidak ada internet ya, masih ada proses. Nanti kalau sudah ada internetnya, biasanya ada keterangannya ketuk sandi untuk berbagi itu ya. Nah kita tunggu. Nah ini sepertinya sudah ya. Nah ada keterangan ketuk untuk berbagi sandi. Nah ini sudah bisa ya. Nah si router ini sudah ada wifi-nya atau internetnya teman-teman ya, yang tersambungkan dari STB ini ya teman-teman ya. Kita tes saja, kita buka YouTube, coba kita carikan video yang lain ya, untuk tes koneksinya. Nah ini kita klik yang ini. Nah berjalan, bisa ya teman-teman ya, aman ya. Nah ini bisa berjalan. Jadi ini teman-teman, dari alat ini modem WiFi box, kemudian disambungkan ke STB ya, dari STB kemudian disambungkan lagi ke router ini ya teman-teman ya. Jadi
ini sudah bisa aman untuk internetan satu rumah ya, aman ya. Bisa juga diringkas lagi cuma menggunakan dua alat ini ya, modem WiFi X, modem WiFi box dan STB ini ya. Nah, karena STB ini sudah ada bisa menyalurkan WiFi teman-teman ya, bisa mengeluarkan WiFi juga ya. Nah, ini. Terus kalau misalkan ini STB-nya ini sebagai router, nah misalkan router TP-Link MR3420 itu ya tinggal cuma dicolokin pakai kabel USB ini ya teman-teman ya. Nah, atau bisa juga dengan alat yang sesimpel ini ya. Nah, dengan modem WiFi box ini sudah bisa. Ini saya cabut dulu ya. Nah, ini STB-nya saya cabut. Nah, kita kalau mau simpel pakai alat ini saja, modem WiFi box ini saja sudah bisa untuk menyebarkan WiFi. Nah, saya pun kalau bepergian pakai mobil juga menggunakan alat ini saja ya. Nah, ada di video saya yang sebelumnya ya, waktu hujan-hujan itu saya rekam di mobil itu ya. Jadi tinggal dicolokkan ke ini ya, lekter yang di mobil itu biasanya ada colokan lekter tuh ya, tinggal dicolokkan saja. Atau mungkin teman-teman kalau mau nongkrong atau camping atau kemanapun aja bisa ini bisa dibawa. Nah, tinggal menyesuaikan untuk powernya. Pakai power bank bisa bang? Bisa. Kan sudah ada ini ya, converter USB to DC ya. Nah, kemudian kalau misalkan teman-teman pilih yang varian yang double micro USB bisa juga pakai power bank ya. Nah, dan semoga pertanyaan-pertanyaan ini ya yang sudah kita rangkum tadi bisa menambah referensi atau menambah wawasan dari teman-teman ya. Dan kalau ada pertanyaan lain yang mungkin belum terrangkum di sini ya, minta tolong boleh tuliskan di kolom komentar ya teman-teman ya. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini, semoga dimudahkan rezekinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.